Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tommy Bey dari kelas 5E akan menjelaskan seputar G30S PKI, peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. 1. Sejarah singkat G30S PKI. G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. 2. Penjabat tinggi yang menjadi korban. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Adumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI A.H. Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Ke-6 jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya UU nomor 20 tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka ialah Brigadir Polisi Ketua Karel Satswit Tubun, Kolonel Katomso Darmokusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. 3. Pasca kejadian. Setelah peristiwa G30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. 4. Diperingati pada zaman Orba. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30S PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 5. Diabadikan dalam film propaganda. Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwipayana, yang juga staf kepresidenan Soeharto, dan menelan biaya 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik, apalagi di era Presiden Soeharto. Film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin C. Nur tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desahan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.